Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM 200222078, ruang reguler 2, Prodi Administrasi Publik. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa diberikan kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, kecukupan rezeki hingga kesenggangan waktu, sehingga saya masih bisa menyelesaikan tugas final mata kuliah Birokrasi Indonesia. Tak lupa pula sholawat beserta salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yaitu Nabi yang telah memimpin umat Islam dan agama Islam menjadi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjawab pertanyaan tugas final. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan 3 dasar hukum reformasi birokrasi. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Kemudian yang kedua yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Roadmap Reformasi Birokrasi. Kemudian yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana implementasi birokrasi di kampus UMSI? Berikan contohnya. Implementasi birokrasi yang terjadi di kampus UMSI terbilang cukup efektif, namun tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa problematika yang terjadi. Dalam hal ini ada dampak positif dan dampak negatif dari birokrasi yang terjadi di kampus UMSI. Contohnya pada bagian kepegawaian umum dengan bagian akademik, di mana masih ruwetnya sentralisasi birokrasi di bagian kepegawaian umum. Birokrasi di Universitas Muhammad Sinjai setidaknya harus dipilah-pilih terlebih dahulu, sehingga ketika ada permasalahan yang terjadi di fakultas, nantinya tidak perlu dibawa-bawa ke universitas. Jika fakultas diberi kepercayaan untuk mengatur administrasinya sendiri, dengan begitu akan mengurangi beban di pusat, karena tidak semuanya dikerjakan oleh pusat. Hal seperti itulah yang mempengaruhi sentralisasi yang ada di UMSI, dan akhirnya berdampak pada tidak praktisnya peraturan yang ada. Sebagai contoh, ruangan UMSI yang sering dipakai oleh lembaga untuk kegiatan ini harus mendapat izin terlebih dahulu, tetapi izinnya tidak langsung dari petugas peminjaman barang atau ruangan. Mereka harus melalui beberapa tahapan, yakni yang pertama, membuat surat ke bagian kepegawaian umum terlebih dahulu untuk didisposisi. Kemudian, dari bagian kepegawaian nanti diserahkan kepada pimpinan yang bersangkutan. Baru setelah itu disampaikan pada petugas peminjaman barang. Hal seperti itu kurang efektif dan akan lebih efektif lagi jika petugas peminjaman ruangan bisa langsung mengetahuinya tanpa harus melalui tahapan-tahapan tersebut. Dan juga akan lebih memudahkan untuk teman-teman lembaga karena tidak perlu repot untuk bolak-balik mencari tanda tangan yang belum pasti orang yang bersangkutan bisa ditemui. Sedangkan didapat dampak positif birokrasi pada bagian akademik, di mana komputerisasi dan profesionalisme merupakan solusi dari ruwetnya birokrasi yang ada. Komputerisasi itu sendiri sangat membantu penyelesaian masalah nilai hasil ujian. Dosen bisa langsung melaporkan hasil ujian mahasiswa ke bagian akademik tanpa harus merepotkan karyawan tata usaha di fakultas yang bersangkutan. Walaupun di UMSI sudah menggunakan sistem campuran yakni manual dan komputerisasi, namun hal itu mampu ditangani oleh petugas di bagian akademik sehingga pekerjaannya lebih mudah. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, sebagai mahasiswa generasi masa depan, ide apa yang Anda berikan untuk reformasi birokrasi yang lebih baik?
Sebagai mahasiswa generasi masa depan, saya akan memberikan beberapa ide untuk reformasi yang lebih baik. Yang pertama yaitu dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Maksudnya apa? Yaitu dengan menyediakan pelatihan yang baik dan kesempatan pengembangan bagi pegawai birokrasi. Ini akan membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu dengan menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan, di mana dengan memastikan bahwa birokrasi menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam semua aspek pelayanan publik, setiap individu harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang sosial ekonominya. Selain daripada itu, hal yang harus dimiliki seorang birokrat adalah intelektual yang berkarakter profesional sesuai bidang, transparan yang dimulai dari diri sendiri dengan menyatunya pikiran, perkataan, serta perbuatan, dan akuntabel yang berarti semua pikiran, perkataan, serta perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Mahasiswa juga dapat berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan publik, dimulai dari sistem terbawah seperti kelurahan dengan memberikan pendapat yang berkarakter profesional, transparan, dan akuntabel. Hal lainnya yang bisa dilakukan ialah bersinergi dengan badan publik untuk mewujudkan good governance karena tata kelola tidak hanya dilakukan oleh satu pihak. Baik, mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan tugas final saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.